Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, di antara jalan berbatu dan sungai tanpa jembatan, disinilah terdapat sebuah sekolah yang berdiri dengan penuh harapan. Disinilah saya mengabdikan diri sebagai guru, pembelajar, dan penyala semangat. Di tempat yang jauh dari kemudahan, saya belajar bahwasannya mendidik bukan hanya tentang fasilitas, tetapi tentang hati yang tak pernah menyerah. Saya, Robi Manal Azab, seorang guru di SMA Negeri 3 Wonosari, akan berbagi praktik baik dengan judul Belajar, Bertumbuh, dan Menyalakan Harapan. Memiliki akses internet mengakibatkan proses pembelajaran kecerdasan artifisial dan coding ini belum bisa berjalan secara maksimal. Hal ini kemudian didukung oleh program sekolah yang mengadakan internet untuk sekolah kami dengan mengadakan Starlink. Inilah salah satu proses kegiatan saya di sekolah ini dalam maintenance atau melakukan perawatan secara berkala pada akses internet yang ada di sekolah ini. Ini merupakan salah satu proses di mana siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Blockly. Dalam pengaplikasian Blockly Games ini memiliki makna mengasah pola pikir siswa dalam elemen berpikir komputasional. Dengan menggunakan ini harapannya siswa dapat belajar sambil bermain seperti teka-teki dan menyusun langkah-langkah dalam untuk mencapai suatu tujuan melalui media digital. Kemudian untuk yang ini adalah program kegiatan belajar siswa pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan metode unplug. Ini di awal-awal pembelajaran karena belum terdapat jaringan internet yang stabil dan memadai, jadi saya menggunakan metode unplug ini dengan gaya siswa memerankan diri sebagai robot dan kemudian rekannya memerankan diri sebagai pengendali robotnya. Si pengendali robot memberikan perintah kepada robot untuk melakukan aktivitas yang telah disepakati bersama anggota kelompoknya. Di sini saya membagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan masing-masing kelompok maksimal 3 orang dengan harapan dan tujuan mereka bisa aktif dalam melakukan pekerjaan di dalam kelompoknya. Maju 7 langkah dan berhenti. Di dalam pembelajaran ini juga siswa dilatih untuk berpikir secara komputasional untuk dapat mengurutkan langkah-langkah dari awal hingga akhir secara runtut dan runut Angkat tangan kanan, serta berurutan. arahkan ke papan tulis. Kemudian yang berikutnya ini adalah merupakan salah satu penerapan dari tingkat lanjutan dari berpikir komputasional, di mana murid diperintahkan untuk membuat sebuah game atau animasi sederhana melalui website atau aplikasi Scratch yang gratis. Kemudian siswa bervariasi, mereka berkreasi dan lain untuk menghasilkan sebuah produk. Ini di sini adalah salah satu contoh pemanfaatan Canva AI yang saya gunakan untuk siswa dalam elemen literasi digital, penerapan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Siswa saya minta untuk memberikan prompt dan memerintahkan Canva AI untuk membuatkan game sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ini adalah tampilan awal dari game yang telah dibuat oleh salah seorang murid kami yang merupakan game petualangan. Kemudian yang berikutnya masih tentang Canva AI. Di sini siswa membuat game semacam tebak-tebakan dan mengurutkan gambar yang serupa. Nah, untuk yang ini adalah beberapa tampilan hasil dari olah data dan pembuatan game serta animasi oleh murid-murid di kelas coding dan kecerdasan artifisial ini. Ini adalah beberapa tampilan dari game yang telah mereka buat. Yang pertama ini adalah game tentang
ikan yang akan memangsa ikan lainnya. Ini sudah dibuat dan diurutkan sesuai dengan sintak langkah-langkahnya hingga bagaimana ikan ini bisa memangsa ikan yang lain. Ya, untuk yang berikutnya ini adalah proses kegiatan saya dan rekan guru di Dewan Guru dengan berbagi pengalaman memanfaatkan Canva AI yang sudah saya dapat dari pelatihan untuk membuat sebuah asesmen yang dapat mengukur tingkat eh, kompetensi yang tercapai pada murid sesuai dengan yang telah ditargetkan. Di sini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia, membuat soal atau asesmen tebak-tebakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Kune. Saya akan menyampaikan pendapat saya tentang pembelajaran menggunakan Canva. Menurut pendapat saya, pembelajaran ini sangatlah berguna bagi siswa-siswa yang belum mahir dalam menggunakan aplikasi Canva. Apalagi sekarang kita disuruh untuk membuat suatu game menggunakan Canva. Itu dapat melatih keterampilan kita dalam membuat prompt dan juga dapat melatih keterampilan dalam membuat game. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sulastri. Jadi di sini saya ingin sedikit berbagi pengalaman tentang coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Pada pembelajaran KKA ini saya pernah menggunakan sebuah aplikasi yang bernama aplikasi Scratch. Menurut saya pribadi, aplikasi Scratch ini sangat bagus dan juga bermanfaat, terutama untuk pendidikan dan pengenalan dunia pemrograman. Scratch ini juga sangat menyenangkan, dapat membantu kita dari bagaimana cara menyelesaikan masalah, menyusun perintah, membuat sebuah game yang menarik, dan masih banyak lagi. Scratch ini juga gratis dan mudah diakses loh, bisa diakses melalui website atau diunduh sebagai aplikasi desktop. Cocok banget buat teman-teman yang ingin mencari media untuk belajar pemrograman, apalagi bagi pemula seperti saya ini. Nah, teman-teman juga bisa mencari referensi dari berbagai sumber lainnya loh. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menambah pengetahuan dan juga baiklah, itulah sedikit pengalaman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Saya bukan guru yang sempurna, saya hanya seseorang yang belajar dan terus berbuat yang terbaik. Dari jalan berlumpur menuju ruang kelas yang sederhana, dari fisika ke kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, saya belajar dedikasi sejati bukan tumbuh karena kemudahan, melainkan dari keberanian untuk terus menyalakan cahaya harapan, walau hanya dengan lilin kecil di tengah gelap. Demikian praktik baik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.